melaporkan dari Hamad International Airport untuk kedatangan tim nasional Indonesia. Coach Sintayong, welcome to Doha. Welcome to Doha. Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus mengenai pembahasan perkembangan timnas di Piala Asia. Nah, kita ketahui bahwa saat ini timnas memang sudah tiba di Qatar dan akan melakukan laga di tanggal 9 nanti melawan Iran. Menurut saya laga ini akan menjadi laga yang memang akan kita lihat lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Tetapi di sini memang saya melihat dari perkembangan ketika laga leg pertama melawan Libya, kemudian leg kedua itu memang ada perubahan yang signifikan. Tetapi saya melihat dari sini memang Indonesia harus ada beberapa evaluasi, dan ini pun ini sebenarnya sudah dibaca oleh pelatih Libya, dan pelatih Libya menurut saya memberikan masukan yang sangat luar biasa. Jarang sekali pelatih lawan itu mengomentari sedetail ini menurut saya karena pelatih Libya pun memberikan kritikan dan juga masukan. Nah, ini menjadi hal yang bagus. Kalian bisa simak video ini terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan bahas mengenai sebenarnya apa yang akan diperbaiki Sintayong untuk Piala Asia ini. They are really showing that press resistant. They are not under the pressure at any situation. They are playing well. They are giving good, and I believe in perfect balance between players that are playing in Europe and players that are playing in Indonesia is in the best formula for your national team. And I really wish you all the best. You are having some defensive problems because when you concede in 2 matches, 6 goals, you have defensive problems. Oke, saya potong terlebih dahulu Pelatih dari Libya pun mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia dari segi mental itu dari segala tekanan itu sudah mulai tenang. Artinya keseimbangan antara pemain turunan dan juga pemain lokal yang saat ini berlaga di Liga 1 ataupun di luar negeri ini mulai bagus, dan pelatih Libya pun mengatakan dengan adanya pemain-pemain keturunan yang saat ini mentas di Eropa itu sangat terlihat jelas bahwa Indonesia walaupun di pressure walaupun ada di bawah tekanan, mereka mengatasinya dengan sangat kondusif. Ini poin yang sangat bagus. Dan kalau kita melihat statement yang kedua bahwa Indonesia dua kesalahan di leg pertama, kemudian 1 kesalahan di leg kedua dan itu pun juga disebabkan oleh lini belakang, itu sebenarnya yang membuat timnas Indonesia dari segi skor itu memang kalah, dan saya akan melanjutkan lagi. And also you have problem in finishing aspect from a point that your finishings and your positionings with attacks from the side are not appropriate, so that you create more chances from that point. Now, one crucial thing is that coach has space before the first match against Iraq in Asian Cup to keep it tight at the back. Jadi menurut saya ini adalah evaluasi dan juga memang kelemahan yang menurut saya ini harus segera dibenahi, yakni di lini belakang dan juga lini striker atau di sisi finishing. Ada poin menarik, memang ini menjadi hal yang menurut saya ini sangat serius untuk dibenahi. Mengapa saat ini timnas Indonesia ketika melakukan penyerangan itu memang selalu dari samping, dan menurut pelatih dari Libya itu kurang kondusif karena situasi-situasi seperti itu, apalagi melawan Irak. Intinya tim-tim besar itu mereka sudah mulai membaca pola permainan sepak bola seperti itu. Artinya Indonesia dari segi penyerangan itu harus berani menusuk terus dari tengah. Kita ketahui kekurangan kita saat ini memang terkadang bola dari Ivar, kemudian bola dari Marcelino itu juga terkadang ada beberapa aspek yang memang tidak sampai di depan. Nah, ini memang menjadi penyerangan sebenarnya, tetapi karena kita melihat dari samping kita selalu mengandalkan Yaakob Sayuri, kemudian Witan Sulaiman ataupun Arhan. Nah, seperti itu sebenarnya memang belum kondusif sama sekali. Nah, ini yang harus dibenahi oleh timnas Indonesia. Menurut saya masukan ini sangat bagus apalagi kalau kita melihat saat ini timnas Indonesia memang membutuhkan target man yang memang memiliki naluri gol, insting gol yang sangat luar biasa. Rafael secara penguasaan bola itu sudah
sudah sangat bagus. Tetapi terkadang ada beberapa pemain yang belum mendukung posisi dari Rafael Struijk. Dan kalau kita melihat saat ini, memang kita mengandalkan di sisi samping terus ya, winger-winger kita. Dan saya tahu apa yang dimaksud Sintayong, karena kita ingin mengandalkan kecepatan. Mengapa kita selalu bermain dari samping? Tetapi kalau kita melihat ya permainan cepat ya, itu pun juga tidak ataupun belum tentu itu bisa menguasai jalannya pertandingan. Build up kita, lagi-lagi masalah build up kita juga menjadi permasalahan. Antara ke depan, kemudian ke tengah dan juga ke depan, dan juga di belakang itu terkadang ada beberapa miskomunikasi. Tetapi menurut saya ya, saat melawan Iran nanti kita akan lebih rapi permainan, karena Sintayong saat ini sudah menemukan beberapa pemain yang ini akan menjadi gambaran skuad inti. 6 ya, saya melihat nih 6 back itu sudah disiapkan oleh Sintayong, dan dengan formasi 6 back ini nanti yang diharapkan bisa menahan imbang Irak ataupun Jepang. Nah, mengapa saya bilang 6 back? Saya mengibaratkan seperti ini. Di tengah ya, itu ada sosok 4 pemain yang menurut saya bisa diandalkan. Jordi Amat pertama tentu. Kemudian Elkan Bagot sudah kelihatan juga kemarin. Ditambah juga Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho. Jadi, formasi 3 back ini jika Indonesia posisi menyerang. Nah, kemudian untuk sayap ya, seperti winger, kita bisa menarik Pratama Arhan ke belakang, kemudian di sini Yasa Sayuri atau Yakob Sayuri itu juga bisa. Nah, artinya kita sudah memiliki 5, ditambah 1 di tengah gelandang bertahan yang bisa mundur ke belakangnya, ini sosok Justin Hubner. Nah, menurut saya 6 ini ya, ini akan sangat bagus, dan rencana ini menurut saya juga sangat panjang sekali untuk mengatur formasi seperti ini. Kita bisa bermain dengan 6 back ataupun bermain dengan 3 back, dan semua tipikal pemain ini juga bisa untuk berganti-ganti posisi. Nah, ini menurut saya hal yang sangat menarik. Semoga saja kesalahan ya di laga pertama dan juga laga kedua saat melawan Libya kemarin itu sudah dihapuskan atau sudah dihabiskan. Jangan sampai nanti di Piala Asia itu terjadi miskomunikasi lagi. Ya, semoga saja ya, dan kita jangan terlalu berekspektasi tinggi ya saat melawan Iran. Anggap saja ini adalah uji coba sebelum Piala Asia, uji coba terakhir. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya kita kalah ya dengan skor yang telak dan sebagainya, jangan kita menjudge pemain, karena ini adalah bagian dari proses. Dan Indonesia memiliki motivasi tinggi ketika melawan laga pertama melawan Irak, karena kita pernah dibantai di Basra, dan saya yakin sekali dari tim analis kemudian tim psikologis pemain ini akan membuat ya motivasi pemain agar bisa mengalahkan Irak. Dan menurut saya fight ini menurut saya akan menjadi pertandingan sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan statement pelatih Libya yang memberikan masukan kepada timnas Indonesia, dan apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia di Piala Asia ini mampu tampil sangat baik? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.